Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama saya Tiara Devita Matasari, NIM 11523000195. Saya akan menjelaskan materi tentang pembelajaran creative writing, penulisan kreatif atau mata kuliah yang menarik bagi mahasiswa ilmu komunikasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang creative writing. Definisi, creative writing atau penulisan kreatif adalah suatu bentuk kegiatan menulis yang menekankan pada kebebasan ekspresi, daya imajinasi, serta orisinalitas penulis dalam menyampaikan gagasan, perasaan, dan pengalaman manusia melalui bahasa yang indah, ekspresif, dan komunikatif. Tujuan utama penulisan kreatif bukan hanya untuk menyampaikan informasi, melainkan untuk menggugah emosi, menginspirasi, serta memberikan pengalaman estetika pada pembaca atau pendengar. Karakteristik creative writing. Yang pertama, imajinatif, menggunakan daya akal untuk menciptakan cerita atau suasana. Yang kedua, ekspresif, menampilkan kepribadian dan sudut pandang penulis. Yang ketiga, orisinal, unik dan berbeda dari karya lain. Yang keempat, estetis, mengutamakan keindahan bahasa dan narasi. Selanjutnya adalah konsep-konsep dasar creative writing. Yang pertama, ide dan gagasan. Ide adalah titik awal lahirnya sebuah karya tulisan, sedangkan gagasan adalah pengembangan dari ide tersebut menjadi tema atau pesan yang lebih luas. Dalam penulisan kreatif, ide bisa muncul dari pengalaman pribadi, fenomena sosial, perasaan, atau imajinasi. Gagasan kemudian menjadi arah utama tulisan yang menentukan apa yang ingin menyampaikan penulis kepada pembaca. Yang kedua, alur cerita atau plot. Alur adalah rangkaian peristiwa yang tersusun secara logis dan saling berhubungan dan awal hingga akhir cerita. Alur membantu penulis mengatur ritme dan ketegangan agar pembaca tidak tertarik mengikuti kisah. Lanjut, yang ketiga, tokoh dan penokohan. Tokoh adalah pelaku dalam cerita, sedangkan penokohan adalah cara penulis menggambarkan sifat, sikap, dan karakter tokoh tersebut. Tokoh yang kuat membuat cerita terasa hidup meyakinkan. Penulis dapat menggambarkan karakter melalui dialog, tindakan, pikiran, maupun deskripsi fisik. Yang keempat, latar atau setting. Latar adalah tempat, waktu, dan suasana terjadinya peristiwa dalam cerita. Latar memberikan konteks dan membantu pembaca membayangkan situasi cerita. Yang kelima, sudut pandang atau point of view. Sudut pandang adalah posisi penulis dalam menyampaikan cerita kepada pembaca. Pemilihan sudut pandang menentukan seberapa dekat pembaca dengan peristiwa atau tokoh. Yaitu gaya bahasa atau style. Gaya bahasa adalah cara khas penulis dalam menggunakan bahasa untuk mengekspresikan ide dan menciptakan efek tertentu pada pembaca. Gaya bahasa mencerminkan kepribadian penulis dan menentukan nuansa cerita, apakah serius, humoris, romantis, atau puitis. Selanjutnya adalah jenis-jenis kreatif. Yang pertama, fiksi. Contohnya cerpen, novel, cerita pendek mini. Yang kedua, non-fiksi, yaitu contohnya biografi, esai, jurnalistik. Yang ketiga, puisi. Contohnya ada pantun, syair, gurindam, haiku, balada. Yang keempat, ada drama atau naskah. Contohnya sinetron, film, dan drama musikal. Ada fungsi creative writing bagi ilmu komunikasi, yaitu ada pertama, sebagai sarana ekspresi dan penyampaian pesan. Yang kedua, meningkatkan daya tarik komunikasi media. Yang ketiga, membentuk citra dan identitas komunikator. Yang keempat, ada sebagai strategi persuasif dan promosi. Yang kelima, ada meningkatkan kemampuan storytelling atau bercerita. Yang keenam, mendorong inovasi dalam media dan konten digital. Akhir adalah kesimpulan. Kesimpulan dari creative writing yaitu creative writing atau penulisan kreatif dalam bentuk penulisan yang mengutamakan imajinasi, emosi, dan keunikan ekspresi penulis untuk menyampaikan pesan secara menarik dan bermakna. Berbeda dengan penulisan ilmiah atau jurnalistik yang bersifat faktual, creative writing memberi kebebasan dalam gaya bahasa, alur, dan sudut pandang, sehingga mampu menggugah perasaan dan imajinasi pembaca. Dalam konteks ilmu komunikasi, creative writing berfungsi sebagai alat penyampaian pesan yang persuasif dan humanis, karena mampu mengubah pesan informatif menjadi narasi yang hidup, menyentuh, dan mudah dipahami audiens. Dengan demikian, creative writing tidak hanya menciptakan karya sastra, tapi juga menjadi strategi komunikasi efektif untuk membangun hubungan emosional, mempengaruhi sikap, serta menyampaikan nilai dan gagasan secara mendalam.